warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awaliyah dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo akan menjelaskan tentang penyuluhan budidaya lobster. Budidaya lobster sendiri terbagi atas dua habitat, yaitu habitat air laut dan habitat air tawar. Air laut dan lobster air tawar dari segi bentuk terbilang sangat mirip, akan tetapi lobster air tawar memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan lobster air laut. Walaupun memiliki perbedaan, lobster air tawar dan lobster air laut akan selalu mencari tempat persembunyian. Misalnya untuk lobster air laut akan bersembunyi di batu karang dan lobster air tawar akan bersembunyi di bebatuan atau di pipa. Pertama, baik, yang selanjutnya adalah lokasi budidaya untuk lobster air laut. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum membudidayakan lobster air laut yaitu Anda harus mencari lokasi yang pas terlebih dahulu. Untuk pencarian lokasinya, Anda tidak boleh asal, karena ini sangat penting dan akan mempengaruhi pertumbuhan serta kelangsungan hidup lobster Anda. Anda bisa memilih lokasi yang jaraknya mudah untuk dijangkau. Terlebih jika Anda memiliki sebuah pondok ataupun rumah di dekat pantai, Anda bisa memilih pesisir pantai bahkan teluk untuk membudidayakan lobster. Kemudian, penting juga bagi Anda untuk memilih lokasi yang aman dan jarang terkena badai ataupun cuaca yang ekstrim. Selain mempermudah Anda untuk merawat dan memanen, ini juga akan lebih baik bagi lobster Anda. Jika Anda sudah menemukan lokasi yang pas, perhatikan juga kondisi serta lingkungan sekitar. Usahakan lokasi tersebut bersih dan bebas limbah apapun, baik juga dari pabrik ataupun untuk industri yang ada di sekitar lokasi. Untuk kedalaman lokasi yang baik, kiranya lobster laut yaitu dengan kedalaman sekitar 6 hingga 15 meter di bawah permukaan laut dengan lokasi yang memiliki arus sekitar 25 hingga 50 cm per detik. Dan usahakan bahwa lokasi yang Anda pilih agak jauh dari permukiman penduduk ataupun dermaga. Usahakan juga jauh dari tempat wisata ataupun terumbu karang dan tanah yang masih berpasir. Kemudian ada media untuk budidaya. Setelah Anda menyiapkan lokasi yang baik, Anda juga harus memperhatikan suhu air pada lokasi tersebut, yaitu sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius, dan dengan salinitas air yang mencapai 28 hingga 35 ppt, dengan kadar keasaman sekitar 7 hingga 8. Untuk ukuran pH yang terlalu asam tidak baik bagi kehidupan lobster. Hal ini berbeda jika Anda melihat cara budidaya ikan air tawar. Selain akan memicu kegagalan panen, ini juga akan berdampak bagi kandungan gizi lobster. Kemudian, untuk media budidaya, Anda harus menggunakan keramba apung ataupun kolam apung. Untuk kolam apung sendiri, Anda harus menyiapkan jala yang cukup besar, sesuai dengan ukuran kolam yang nantinya akan Anda buat. Untuk jalannya, Anda bisa memilih jala dengan lubang yang kecil agar lobster tidak mudah untuk kabur. Pada media budidaya, penting bagi Anda untuk memasang shelter berupa tempat persembunyian berupa sepotong bambu yang ditenggelamkan di dasar kolam, ataupun Anda juga bisa memanfaatkan rumput laut yang ada di sekitar lokasi untuk media budidaya lobster laut Anda. Pentingnya memasang tempat persembunyian
Seperti ini untuk mencegah terjadinya kanibalisme antar lobster saat memasuki masa pergantian kulit atau biasanya disebut dengan molting. Jika ini terjadi, bukan hanya kerugian saja yang Anda dapatkan, tetapi lobster akan cenderung susah untuk dibudidayakan. Selain itu, kandungan gizinya juga tidak akan baik untuk kita konsumsi. Bahkan, kita tidak bisa memperoleh berat lobster yang sesuai untuk kita jual ataupun untuk kita konsumsi, sehingga indukannya pun kita tidak akan memperoleh. Yang selanjutnya adalah bibit lobster. Langkah selanjutnya dalam cara budidaya lobster air laut yaitu memilih bibit lobster agar mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik serta layak dibudidaya. Ini karena bibit lobster yang ditangkap dari laut cenderung memiliki ketahanan yang baik serta mudah untuk dibudidayakan. Adapun langkah-langkah selanjutnya dalam pembibitan lobster, Anda dianjurkan untuk memilih bibit lobster dengan ukuran yang layak dibudidaya, yaitu memiliki berat sekitar 4 gram per ekornya. Namun, Anda juga bisa membudidayakan bibit lobster dengan berat 10 hingga 30 gram per ekornya. Semakin berat bibit lobster, Anda juga akan semakin cepat panennya. Setelah Anda mendapatkan bibit lobster yang baik dan berkualitas, Anda juga harus melakukan karantina terlebih dahulu agar lobster tidak stres dan mudah mati. Kemudian, melakukan penebaran bibit. Anda bisa melakukan saat cuaca sedang tidak terlalu panas, yaitu saat pagi ataupun sore hari. Dan untuk menebarkannya, Anda tidak bisa sembarangan menebar begitu saja. Anda harus melakukan aklimatasi pada lobster dengan cara mengapungkan bibit lobster pada permukaan air kolam agar lobster dapat menyesuaikan suhu yang ada pada kolam. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk setiap kolam yang ada, Anda hanya dapat mengisinya maksimal itu ada 50 ekor bibit lobster saja. Selanjutnya ada pemeliharaan untuk lobster air laut. Dalam cara budidaya lobster air laut, Anda juga harus memperhatikan cara pemeliharaan yang tepat agar panen Anda melimpah. Untuk proses pemeliharaannya cukup mudah, yaitu Anda hanya perlu memberinya pakan dengan baik dan teratur. Berikut merupakan rinciannya. Pemberian makan lobster Anda akan melakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari.
Untuk pakannya, Anda bisa memberinya daging ruca, bekicot, siput, dan tiram yang sudah dicincang terlebih dahulu. Berilah pakan secukupnya saja dan jangan terlalu berlebihan. Ini juga penting agar kebersihan kolam apung tetap terjaga dan lobster tidak teracuni. Dan langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah panen lobster. Berbeda dengan cara budidaya hewan pada umumnya, Anda dapat memanen lobster ketika lobster sudah mencapai berat 120 hingga 200 gram per ekornya. Hal ini tentunya dapat ditentukan saat Anda menebar Fakultas benih. Perikanan dan Ilmu Semakin Kelautan berat benih Universitas yang Negeri Anda tebar Jambi per akan ekornya, menjelaskan maka tentang penyuluhan masa budidaya panen lobster. pun semakin Budidaya cepat. lobster Untuk sendiri panennya, terbagi atas dua bisa saat habitat, lobster yaitu berumur habitat kurang air lebih laut dan habitat hingga air tawar. 10 Lobster bulan. air laut dan lobster air tawar dari segi bentuk Tips untuk memanen terbilang lobster sangat mirip, yaitu, akan untuk tetapi memanennya, lobster air tawar gunakanlah sarung memiliki tangan bentuk dan tubuh Anda yang dapat lebih kecil memanennya dengan dibandingkan dengan melepas lobster air ikatan laut. jala yang ada. Walaupun Sortirlah memiliki terlebih perbedaan, dahulu dan lobster pilihlah air lobster tawar dan yang layak lobster air panen, laut lalu akan selalu kembalikan mencari lobster tempat yang belum layak persembunyian. panen untuk Misalnya untuk dipelihara lobster air kembali. laut, lobster air laut akan Pisahkan lobster yang bersembunyi ingin di Anda batu karang jual, dan lobster air konsumsi, tawar dan akan dijadikan indukan. Untuk lobster yang dijual, usahakan tetap hidup saat memasuki pasar. Karena nilai jual lobster ini tinggi, jadi kita harus membawa atau memasarkan lobster yang masih hidup agar nilai jualnya tinggi dan juga protein dan gizi yang ada di dalam tidak akan terkurang karena saat mati gizi lobster itu tidak akan seimbang atau proteinnya akan hilang, apalagi jika sudah dalam keadaan mati dipasarkan terus tidak akan laku di pasaran dan akan dimalamkan dan diawetkan menggunakan es. Itu tidak baik untuk dipasarkan ketika saat lobster dalam keadaan mati. Makanya dikatakan untuk lobster yang dijual usahakan lobster tetap hidup untuk memasuki pasaran agar nilai jual serta gizinya tetap seimbang. Demikianlah penjelasan tentang penyuluhan budidaya lobster air laut dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon